Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini ya. Dan juga selamat pagi pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik yang ada di ruangan maupun di Zoom. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah tentang prinsip-prinsip sampling ya dan penanganan sampel terutama baik itu dari sampel darah, jaringan maupun organ-organ internal dari eksperimentasi hewan. Jadi ini sangat penting sekali sebetulnya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan prinsip-prinsip ini ya. Karena prinsip-prinsip ini em, nanti akan mempengaruhi dari hasil pemeriksaan yang akan kita lakukan. Jadi kalau kemudian kita tidak mengetahui prinsip dasar dari bagaimana penanganan sampel, dari mulai pengambilan sampel dan penanganan sampelnya seperti apa, nanti kita bisa dan itu hasilnya nanti akan mempengaruhi dari hasil penelitian kita sendiri. Baik, jadi ini sebagai pendahuluan ya bahwa koleksi sampel seperti apa namanya ya koleksi sampel ya seperti penanganan, labeling, pembelian label, kemudian bagaimana cara kita memproses dari sampel tersebut, aliquoting, itu penambahan cairan tertentu ya, misalkan pemberian tambahan formalin gitu, atau pemberian NaCl fisiologis kalau kita mau membawa organ misalkan, atau bisa aliquoting penambahan antikoagulan kalau untuk penambahan darah. Dan nanti dengan storage ya, hubungannya dengan storage tentang penyimpanan dan juga transportasi itu semuanya akan mempengaruhi dari hasil eh, pemeriksaan ya. Jadi kalau kemudian kita tidak apa namanya care dengan proses handling, labeling, processing, kemudian penambahan aliquoting dengan menggunakan zat kimia tertentu serta bagian pada penyimpanan dan transportasi ini semuanya akan eh, mempengaruhi hasil dari pemeriksaan kita. Nah, jadi kalau kemudian sampel itu kita handle dengan baik ya, tentu nanti hasilnya tidak akan banyak berubah. Jadi hasilnya akan sesuai dengan hasil pemeriksaan kita. Tetapi kalau kemudian itu ditangani dengan yang ditangani penanganan dalam hal handling itu tidak tepat, itu nanti akan mempengaruhi dari hasil penelitian kita sendiri. Sebagai contoh, misalkan yang paling sering adalah kita sering menggunakan, sering dalam hal penyimpanan darah atau dalam preservasi darah, sampling darah, itu kita menggunakan EDTA ya bahwa ada beberapa efek yang disebabkan dari penggunaan EDTA sebetulnya. Jadi EDTA itu bisa mempengaruhi eh, paling utama itu adalah bisa mempengaruhi morfologi dari sel darah merah kalau storage-nya tidak, kalau dosisnya dalam tanda kutip itu tidak tepat ya. Jadi dosis dari EDTA sendiri itu adalah 1:1, jadi 1 miligram untuk 1 mililiter darah. Nah, kalau kemudian kita menggunakan dosis EDTA yang terlalu berlebihan, itu bisa mengakibatkan sel darah merah itu bentuknya atau morfologinya itu mengalami makrositik hipokromik atau makrositik ya besar. Dan kalau terlalu banyak overdose sampai 1,5 sampai 2 kali lipat, itu nanti bisa mengakibatkan sel darah merah itu pecah atau lisis. Nah, itu terjadi kenapa? Karena EDTA itu salah satunya adalah karena dia punya ion Na2+ dan Cl- ya, yang itu nanti akan menjadi prekursor dari pengaktifan transport membran. Nah, jadi ada transport membran. Kalau kita ingat di membran sel, itu kan salah satu transport membran itu menggunakan ion aktif ya. Salah satunya kanal aktif, kanal ion. Yang itu nanti ketika Na2+ dari EDTA yang terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan permeabilitas dari sel darah membran sel itu akan mengalami peningkatan ya. Jadi menjadi permeable sehingga cairan ekstraseluler itu ditransport secara aktif ke dalam, masuk ke dalam karena ada tekanan negatif dan positif ya, di mana tekanan yang di luar itu nanti akan masuk ke dalam sehingga akibatnya nanti sel darah merah itu terlalu banyak menjadi preservasi dari cairan ekstrasel. Ekstrasel. Nah, lama-lama dia akan membesar dan kalau kemudian kapasitasnya terlalu banyak, maka tidak bisa mentolerir membran sel, akibatnya dia akan pecah jadi lisis. Jadi artinya bahwa penggunaan EDTA itu juga memiliki pengaruh.
Itu pun demikian dengan storage ya, dengan penyimpanan. Jadi penyimpanan juga memiliki pengaruh sebetulnya. Salah satunya kalau kita mempreservasi sampel menggunakan antikoagulan, EDTA terutama, itu harus kita preservasi di suhu 4 derajat Celcius. Kenapa kita suhunya 4 derajat Celcius? Karena suhu 4 derajat Celcius itu suhu yang tepat, yang ideal untuk menjaga permeabilitas dari membran sel darah merah. Kalau di suhu ruangan, maka nanti suhu ruangan itu kan panas ya. Itu akibatnya eh, cairan itu akan menguap ya. Karena darah itu kan 90% adalah air ya. Itu akan menguap. Sehingga nanti akan terjadi krenasi, akan terjadi sel pecah, membrannya akan mengkerut, dan seterusnya. Itu kalau eh, pan- eh, di suhu ruangan. Tapi kalau kita simpan di minus 20 derajat atau di freezer 0 derajat, itu mengakibatkan membran sel tuh yang tadinya lipid, kan membran sel susunya lipid bilayer ya. Jadi kalau kena suhu dingin 0 derajat gitu, maka dia akan freeze. Nah, freeze, beku. Nah, ketika beku lalu di thawing, maka dia akan pecah. Jadi proses thawing pecah. Mungkin kalau kita ingat eh, manusia ya, atau mungkin kita pernah lihat film-film ya, misalkan eh, apa namanya di superhero yang dia apa memiliki kekuatan salju misalkan, atau pembekuan gitu. Nah, ketika membekukan itu kan orangnya, monsternya beku ya. Kemudian monster itu ketika ditowing ya, atau kemudian mengalami goncangan, maka dia akan hancur dengan sendirinya. Lebih mudah. Nah, itu logikanya sama ya. Jadi sel darah merah kalau di freezer, freeze dia, kemudian nanti ketika thawing maka dia akan pecah selnya. Nah, jadi mengakibatkan lisis. Nah, itu yang hal-hal yang semacam itu ya, yang kemudian kita harus pahami. Oke, itu pengantar ya dari kuliah kita pada hari ini berkaitan dengan sampling. Sebetulnya itu ini mungkin Bapak Ibu sudah paham, cuman nanti kita akan ada beberapa yang lebih dalam ya, lebih deep tentang penelitian. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai kuliah ya, saya ada kuis dulu nih buat Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian kita lanjutkan ke informasi ya. Jadi selain kita setelah mengambil sampel tadi, itu yang paling penting dalam pengambilan sampel adalah harus ada informasi ya, yang kemudian berkaitan dengan sampel tersebut. Misalkan waktu dan tanggal di mana koleksi sampel itu diambil ya. Itu paling penting. Bisa kemudian Bapak Ibu menuliskan di label, di label tertentu, atau memang sudah ada bagian sampel yang memang di mana untuk ditulis labelnya seperti itu. Ya, ini sebetulnya materinya sudah ada di Elok ya, jadi tidak perlu mencatat, nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu. Hanya mendengarkan aja nggak apa-apa. Karena ini materinya ringan, oh, ringan nggak begitu. Nanti ada banyak beberapa video juga yang akan disampaikan. Kemudian kemudian ada informasi tambahan ya, seperti misalkan apakah ada keterangan diet dan suplemen yang kemudian yang digunakan. Karena biasanya ini akan mempengaruhi hasil dari urinasi. Misalkan contoh urin ya. Kalau orang kemudian pada saat itu sedang mengkonsumsi vitamin C, artinya itu kan antioksidan ya, sehingga nanti ketika kita melakukan uji tertentu itu yang tadi harusnya bersifat negatif menjadi positif. Karena vitamin C itu merupakan preduksi ya. Itu bisa mempengaruhi dari hasil. Jadi eh, diet tertentu dan suplemen tertentu itu juga perlu kemudian kita eh, pertimbangkan. Atau pada saat kita mengukur darah ya, itu kan sering kita ada TPP ya, total protein plasma. Nah, kita harus tahu apakah hewan yang kita ambil itu dia kapan jam makannya begitu. Apakah pada saat kita ambil darahnya itu dia posisi sudah makan sehabis makan atau setelah makan kan gitu. Jadi itu harus kita pahami ya. Karena kalau kemudian dia baru makan, itu kan ada efek pengosongan lambung sekitar 2 jam. Artinya nutrisi akan terserap, protein itu lebih banyak di dalam serum tuh selama dalam kurun waktu 2 jam tersebut. Nah, jadi kalau kita ngambil sampel kurang dari 2 jam, misalkan setelah dia makan, itu ada kemungkinan TPP-nya akan sedikit meningkat. Ada penaikan dari TPP. Jadi itu harus kita pahami berkaitan dengan hal tersebut. Jadi bukan karena TPP meningkat itu karena dehidrasi misalkan, tapi bisa juga, atau inflamasi, tapi bisa juga karena ada protein
di dalam serum yang sangat tinggi akibat dari pakan yang dia makan. Itu ada kemungkinan begitu. Jadi informasi-informasi itu penting sekali. Kemudian terkait dengan informasi reproduksi ya, apakah sedang dalam keadaan mens atau dalam keadaan eh, apa pregnancy atau apa gitu. Kemudian eh, kalau ini pada manusia ya, itu apakah ada riwayat merokok misalkan, misalkan pasif atau tidak. Kemudian apakah sedang menjalani pengobatan tertentu saat ini. Kemudian kira-kira riwayat penyakit yang sudah yang sudah yang dianggap itu apa begitu. Itu juga dimasukkan dalam beberapa informasi tersebut. Kemudian bagaimana kondisi dalam penyimpanannya itu seperti apa? Apakah pada saat disimpan itu darahnya aman ya, tidak ada penjendalan sama sekali, atau ada sedikit penjendalan pada saat kondisi sebelum disimpan dan setelah disimpan. Jadi ini sangat informasi yang sangat penting ya digunakan agar kita nanti sebagai pemeriksa dan juga sebagai interpreter atau orang yang karena dokter hewan kan eh, Bapak Ibu sekalian kan tugasnya bukan ke teknis ya, tapi tugasnya lebih ke menginterpretasi data. Dari data yang dihasilkan, bagaimana Bapak Ibu bisa menginterpretasikan data tersebut seperti apa. Nah, itu yang lebih penting karena itu yang lebih penting ya. Oleh karena itu, informasi setelah sebelum dan setelah sampel itu dilakukan, apa yang harus dilakukan? Seperti apa? Nah, itu yang menjadi titik poin. Nah, kemudian juga kita harus melihat dari quality assurance ya, bahwa sampel itu harus diseleksi eh, yang dengan proses dan pengadilan yang sama aja. Sorry, ada perbedaan-perbedaan ya. Jadi apakah nanti sampel itu kita proses dalam waktu dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda. Jadi setiap sampel itu memiliki standar masing-masing ya. Misalkan sampel darah tentu tentu quality assurance dari sampel darah dengan quality assurance dari sampel sitologi misalkan atau sampel urin itu jelas berbeda ya. Nah, bagaimana cara cara penanganannya, storage-nya seperti apa, kemudian standar penyimpanan atau sebelum standar penyimpanan dan kira-kira bisa dipakai berapa lama itu semuanya ada quality assurance-nya. Nah, sebagai contoh misalkan ya, kalau kita mau melakukan dilusi misalkan, nah ini adalah proses pengenceran ya. Nah, kita mau melakukan proses pengenceran, nah itu juga kita harus pahami ya bagaimana proses pengencerannya dan standar proses pengenceran itu seperti apa. Nah, jadi ini harus kita kasih dalam label informasi. Ketika sampel itu misalkan terlalu banyak, kemudian kita akan melakukan pengenceran. Nah, ini juga kita lakukan pengencerannya secara bertingkat ya. Jadi ini ada nanti dari 100 mili. Nah, masing-masing kita isi air Aquades ya atau Aquabides gitu. Kemudian nanti kita ambil 0,1 ya. Misalkan ini totalnya ada 100 mili. Nah, ini kita ambil 9,5, 9,9. Lalu kita ambil di sini, lalu kita tuangkan di sini 0,1. Sehingga kan ini volumenya menjadi 10 ya. Lalu kita ambil dari sini 0,1, kita ambil ke sini. Terus kita ambil ke sini. Nanti di sini maka 1:2. Ini pengenceran 1:2, pengenceran 1:4, ini pengenceran 1:8. Nah, kira-kira 1:2, 1:4, 1:8 itu apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, itu untuk mengecek apa namanya kualitas sampel ya, untuk mengecek kestabilan dari sampel, apakah sampelnya itu bagus apa tidak. Itu bisa kita cek dari setiap pengenceran. Bisa. Nah, kemudian juga storage ya, yang tadi kita lakukan itu penting sekali ya. Storage yang seperti ini itu sangat penting kita miliki, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi apakah perlu sampel itu dikasih liquid nitrogen, misalkan, perlu atau tidak? Nah, misalkan mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ini ya, misalkan pada beberapa sampel-sampel sperma, misalkan, tentu kualitas, tentu penyimpanan itu juga sangat penting storage. Dia butuh misalkan di minus 120 derajat, misalkan. Nah, kemudian eh, itu proses penyimpanan sperma. Kalau DNA bagaimana? Kalau RNA seperti apa? Kalau darah tuh cukup di mana dan seterusnya. Jadi proses penyimpanan itu juga penting. Termasuk kalau di Indonesia yang paling penting menurut saya adalah kestabilan dari electricity-nya ya. Nah, karena kita sering mati lampu, kemudian ampernya juga nggak sama ya, nggak stabil gitu. Daya listriknya mungkin 220 volt, tapi tidak semua alat itu teraliri listrik yang stabil, yang mengakibatkan
sering terjadi kerusakan ya beberapa alat-alat kita. Nah, ini juga mungkin perlu ada stabilisator ya. Kita beli ada stabilizer yang nanti sebelum arus masuk itu kita stabilkan dulu sehingga nanti arus yang stabil itu baru dialirkan ke sini. Itu gunanya stabilisator. Begitu. Termasuk ini ya, freezer dari minus 140 derajat sampai minus 220 derajat Celcius juga perlu dalam hal storage ya, penyimpanan-penyimpanan sampel. Kalau pada intinya adalah semakin sampel itu disimpan dengan suhu yang makin tinggi, itu sebenarnya makin awet. Misalkan untuk DNA dan RNA ya, preservasi DNA RNA. Kalau serum di minus 80, nah, misalkan ya. Tetapi kalau kita mau preservasi apa namanya cacing misalkan atau makhluk hidup gitu, ya tentu akan ada beberapa kerusakan ya sebelum kalau kita tidak melakukan apa namanya persiapan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kalau kita mau nyimpan bakteri di minus 100 minus 40 ya atau minus 220 itu biasanya beberapa researcher menggunakan glikogen ya. Jadi ada glikogen yang kemudian ditaruh di atas sebagai barrier itu untuk nutrisinya si bakteri, kemudian bakterinya ditaruh di bawah. Jadi cuma sebagai lapisan atas aja sebetulnya. Nah, untuk memberikan nutrisi itu juga ada bisa dilakukan. Jadi intinya eh, kita harus pahami ya karakteristik dari setiap sampel itu seperti apa. Tentu kalau sampel histopatologi itu makin dingin makin bagus ya. Karena untuk menjaga jaringan agar tidak rusak kan begitu. Nah, itu makin dingin makin bagus. Cuma nanti problemnya ada di proses towing. Jangan sampai nanti towingnya tuh terlalu mendadak ya. Misalkan ini kalau di minus 220, kemudian kan kita nunggu sampai dia towing itu, idealnya kita tunggu ketika towing itu ya biar dia cair sendiri gitu. Tapi karena kita nggak punya waktu ya, mungkin wah ini kelamaan nih misalkan. Kita harus nunggunya 12 jam gitu. Wah kelamaan. Biar cepat gimana? Kita rebus pakai air misalkan. Nah itu tentu akan mempengaruhi dari kualitas sampel yang kita miliki. Begitu ya. Gitu. Itu berkaitan dengan ini ada minus 70 derajat dan seterusnya. Jadi em, kemudian yang paling penting kalau di beberapa sistem ya itu adalah barcode. Nah, jadi semua informasi tadi, sistem-sistem informasi tadi itu harus secara hati-hati kemudian kita record ya, kita catat secara sistematis menggunakan computerized, lalu kemudian kita masukkan dalam barcode ya, sehingga nanti kalau kita mau melihat sampel, ketersediaan sampel misalkan, sampelnya apa, disimpan di mana, lokasinya di mana dan seterusnya itu sebetulnya bisa kita cek menggunakan barcode ya. Atau ya kalau mungkin tabung ya terus kita tulisi semua jenis informasi yang tadi disampaikan itu kan mungkin terlalu banyak tabungnya. Nah, mungkin dengan sistem barcoding jadi kita taruh barcode aja terus kita scan itu udah ketahuan dia eh, sampelnya apa, dari mana, seperti apa dan seterusnya. Nah, jadi ini kita pakai barcode scanner ya. Beberapa di luar negeri itu kita sudah menggunakan barcode scanner untuk sampel ya. Ya, jadi kalau di rumah sakit misalkan mungkin Bapak Ibu paham ya, kalau di rumah sakit itu kan setiap pasien itu akan dibuat rekam medisnya, kemudian nanti akan muncul barcode-nya ya. Nah, barcode itu yang nanti akan ditempel di semua spesimen ya, semua sampel tabung jaringannya dia ya. Kalau dia harus ambil darah, maka darahnya itu cukup, tabung darahnya cukup ada scannernya, ada barcode-nya. Urin juga ada barcode-nya dan seterusnya. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi mencatat dari awal dan seterusnya gitu. Dan ketika kita scan barcode, lalu akan muncul di komputer, lalu hasilnya seperti apa langsung bisa kita ketik input di situ ya. Sehingga nanti sistem informasinya itu terkoneksi antara satu dengan yang lain. Tidak perlu kita membawa kertas ya. Jadi ketika pasien itu setelah diperiksa darah lalu dibawa ke dokter gitu, maka dokter itu tinggal buka komputer sudah tahu hasilnya seperti apa. Ada di sistem informasinya. Nah, tentu ini butuh sistem yang bagus, pertama jaringan yang stabil dan butuh cloud computing yang bagus ya, karena untuk penyimpanan data yang sangat besar tuh harus bagus, serta security yang paling aman. Jadi security yang paling bagus, karena kalau kemudian data itu dijebol atau dihack gitu, nah itu kan nanti akan kehilangan semua data pasien. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Nah, di luar negeri itu eh, sistem ini sudah dilakukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan
BPJS misalkan ya, pemeriksaan BPJS. Mungkin kalau nanti pasien BPJS itu tidak perlu kita ngulangi lagi dari awal. Atau pasien mau berobat dimanapun tuh nggak perlu dari awal, ngulangi lagi dari awal. Jadi sudah tahu kondisinya. Nah, kalau pengalaman saya dulu waktu di luar negeri, ketika saya melakukan pemeriksaan begitu di puskesmas manapun di seluruh Jepang, itu ketika mereka menginput nomor KTP saya, ibarat KTP Jepang saya tuh, itu semua data rekam medis sudah ada di situ. Bahwa saya bulan lalu tuh diperiksa di sini, nama dokternya ini, diagnosanya ini, riwayat pemeriksaannya diperiksa apa aja, ini gitu. Itu sudah ada database komputernya semuanya. Sehingga ketika kita datang ke sebuah dokter, itu dokter tuh nggak perlu lagi ngulangi bahwa dia cuma tinggal lihat riwayat, oh ya ada Anda ada riwayat asma, Anda ada riwayat ini, ada riwayat ini gitu. Semuanya sudah terdatabase dengan baik ya. Jadi nggak perlu lagi ngulangi lagi pertanyaan yang sama. Nah ini sama ya. Eh, ini barcode printer kalau di luar negeri sekarang sudah computerized, jadi eh, kita bisa ada sistem barcoding ya. Eh, Bapak Ibu bisa beli sistem barcodingnya secara online tuh ada yang nanti dia akan membuat automatic barcode gitu. Itu ada. Nah ini ya di sistem computerized apa untuk barcoding sampel sehingga nanti data-datanya bisa dimasukkan langsung ke sini. Nah, jadi kalau secara umum sistematikanya adalah jaringan di rumah sakit dengan jaringan di eh, pemeriksa ya atau di lab patologi klinik. Itu nanti kalau di hospital sampel akan dikasih barcode ya. Kemudian nanti di pemeriksa atau laboratorium itu tinggal scan barcode-nya aja. Terus nanti akan diperiksa datanya dan data-datanya tinggal dimasukin sesuai dengan barcode-nya itu. Jadi ini tentu butuh networking yang bagus, jaringan yang bagus ya, dan harapannya ini bisa tersistematis. Mungkin nanti di hewan seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin di Kementerian Kesehatan sudah mulai seperti itu. Kalau Bapak Ibu menginput nomor BPJS-nya, diinput nomor BPJS, nanti track record BPJS Bapak Ibu itu ketahuan ya. Bapak Ibu pernah ke dokter mana, seperti apa, dan seterusnya. Termasuk sebetulnya sistem rujukan juga sebetulnya tidak perlu pakai surat ya harusnya. Karena sebetulnya rujukan itu kan bersifat online ya. Jadi ketika vaskes pertama memberikan rujukan kepada Bapak Ibu sekalian itu sudah diinform bahwa nanti pasien tersebut akan dirujuk ke sana. Jadi sebenarnya tinggal bawa BPJS-nya aja ke sana gitu. Nanti kan tinggal diinput sama adminnya lalu tinggal dilihat apa oh ya ini sudah ada rujukannya. Seharusnya seperti itu. Ya, tapi sistem di Indonesia kan kurang mantap ya. KTP juga tetap fotokopi fotokopi KTP ya. Kart- eh, Kartu keluarga juga sudah sistemnya barcode ya, tetapi juga masih butuh fotokopi kartu keluarga. Jadi ya walaupun ya begitulah. Kemudian ini tipe-tipe dari biospesimen ya. Itu ada darah. Salah satu contoh misalkan darah ya. Nah, darah itu yang mungkin akan kita periksa biasanya adalah plasma atau serum ya. Eh, Perbedaan antara plasma dan serum, Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, apa itu plasma, apa itu serum. Kalau plasma jelas harus menggunakan antikoagulan ya, EDTA. Kalau serum darah yang ditampung dalam tabung plain non EDTA. Nah, itu nanti akan kita hasilkan serumnya. Kemudian yang biasa kita periksa juga ada limfosit, eritrosit, ada trombosit ini yang paling utama sebenarnya. Nah, eritrosit itu tidak hanya total total eritrosit ya, tetapi ada MCV, MCH, MCHC, kemudian ada fibrinogen, TPP dan sebagainya itu adalah bagian dari kita melakukan pemeriksaan eritrosit. Tujuannya adalah kita untuk mengetahui apakah ada anemia atau tidak. Sementara untuk limfosit itu juga tidak hanya total leukosit dan limfositnya, tetapi juga yang kita periksa adalah diferensial leukositnya ada tidak apa namanya peningkatan atau penurunan dari diferensial leukosit dan seterusnya. Dan yang paling utama saat ini adalah trombosit ya. Jadi trombosit itu memiliki peran yang sangat penting kalau Anda mengalami pasien trombositopenia misalkan. Itu jauh lebih khawatir saya tuh kalau ada mendapat pasien yang trombositopenia daripada trombositosis. Karena pasien kalau trombositopenia itu kan berarti ada perdarahan yang luar biasa sehingga plateletnya tuh berkurang dalam jumlah banyak. Ada dua kemungkinan atau satu kemungkinan itu atau dua kemungkinan adalah ada virus yang kemudian senantiasa menggerogoti yang dia bersifat anemia hemolitik sehingga kemudian plateletnya itu dihancurkan.
Nah, kalau platelet dihancurkan, maka kan tentu perdarahan yang terjadi tidak bisa segera dihentikan ya. Jadi perdarahan itu terus-menerus. Dan itu yang menyebabkan terjadinya anemia yang tidak bisa kita tangani, dan itu bisa menyebabkan pada kematian. Nah, jadi trombositopenia itu menurut saya jauh lebih menakutkan. Kemudian, lalu bagaimana cara kita melakukan koleksi-koleksi sampel ya? Jadi koleksi sampel itu yang pertama, sebetulnya yang paling utama adalah kita harus paham dulu kita mau ngambil berapa mili. Itu yang paling utama sebetulnya. Kalau teknik-tekniknya Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Tapi yang paling utama itu berapa mili. Nah, kalau berapa mili, misalkan kita butuhnya 0,5 begitu. Nah, kalau butuh 0,5, maka kita siapin tabung yang secukupnya aja misalkan. Nah, karena tadi ya, karena kalau kita menggunakan kan kita pasti pakai EDTA ya, antikoagulan. Karena untuk melakukan pemeriksaan hematologi biasanya menggunakan darah yang tercampur antikoagulan. EDTA katakanlah. Nah, EDTA itu perbandingannya 1:1 tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau kemudian kita pakai tabung 3 mili, terus kemudian eh, darah yang kita ambil cuma 1 mili, lalu kan kita kocok ya, Bu. Biasanya kan kita kocok. Kita merasa aman lah ya. Padahal sebetulnya tabung 3 mili itu menurut perusahaan sudah disiapkan untuk 3 miligram. Dosis EDTA-nya kan 3 miligram ya. Karena untuk 3 mili begitu. Nah, kalau kita isi 1 mili, lalu kita kocok kan, maka 1 mili itu akan tercampur kurang lebih 3 miligram. Sehingga mengakibatkan overdosis dari adanya EDTA. Nah, overdosis EDTA ini yang nanti akan mempengaruhi hasil dari morfologi sel darah merah, adanya lisis. Jadi nanti hasil hitungannya tuh menjadi kacau. Walaupun menggunakan hematologi analyzer ya. Itu nanti hasil hitungannya akan menjadi kacau. Tidak sesuai dengan gejala klinis. Ya, nggak sesuai. Maka kalau Bapak Ibu pernah MCU ya, medical check up, itu kalau kita medical check up kan, sama perawatnya itu kan pakai tabung 3 mili itu darahnya diambil 3 mili. Ya kan, full gitu. Kan nggak pernah perawat tuh ngambil darahnya secukupnya 1 mili aja lah Pak, cukup gitu. Nggak. Padahal mereka ngitung darah itu juga menggunakan mesin hematologi analyzer juga. Yang kira-kira kebutuhannya tuh hanya kurang lebih sekitar 100 mikroliter atau 0,01 mililiter. 0, ya, 0,01 mili. Jadi sedikit sekali, tapi mereka paham ya kalau cuma ngambil sedikit dengan tabung NDT 3 mili, akibatnya nanti akan ada abnormalitas. Sehingga ketika menggunakan tabung 3 mili ya idealnya diisi 3 mili. Nah, kalau kita pakai tabung 5 mili ya diisi 5 mili. Maka kalau kita di animal kan ada yang hewan besar, ada yang hewan kecil. Nah, hewan kecil apalagi dilihat dia dehidrasi parah, kemudian arterinya kolaps ya. Kita nggak bisa ambil darahnya karena benar-benar kolaps gitu akibat dari dehidrasi yang parah, maka kemungkinan darah kita bisa ambil kan sedikit sekali ya. Paling 0,5 lah gitu. Nah, kalau sekitar 0,5 yang kita pakai tabung 0,5. Jadi tabung EDTA itu sekarang kan ada sedia 0,5, ada yang 1 mili, ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, bahkan ada yang 10 mili ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Nah, kalau kita butuhnya 0,5 mili ya kita pakai tabungnya idealnya 0,5 mili aja. Seperti itu yang paling utama dari koleksi darah yang paling utama. Dan kemudian yang paling penting adalah dari koleksi sampel darah itu disimpan di suhu 4 derajat Celcius tadi yang saya sampaikan. Dan dilakukan sesegera mungkin kalau bisa. Nah, kalau nggak bisa ya EDTA itu bisa kira-kira 2 mingguan lah, 2 mingguan atau 1 minggu tergantung dari kondisi darahnya ya. Kalau darahnya makin menghitam begitu, nah itu berarti agak kurang valid ya, karena nanti itu udah terpengaruh oleh agregat-agregat dari EDTA Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya kalau mau periksa darah tuh secepat mungkin, lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus ya. Jadi begitu diambil darah, taruh EDTA langsung diperiksa hematologi analyzer. Ya, kalau ada penundaan, misalkan dalam hal penelitian gimana dok? Misalkan kita samplingnya tuh 100 sampel gitu, langsung gitu. Nah itu gimana kan? Sehari 100 kan nggak mungkin. Nah maka idealnya itu 2 minggu. Pengalaman saya itu 2 minggu, masih bisa, masih oke ya. Tapi sekali lagi tergantung dari kondisi hewan. Ada beberapa yang kondisi hewan itu apa namanya sakit ya, dia mengalami dehidrasi parah sehingga terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Jadi mungkin tubuhnya terlalu alkalis atau asidosis atau metabolic acidosis sehingga darahnya itu terlalu asam ya. Maka kalau
simpan 4 derajat, itu hitamnya cepat banget. Dalam kurun waktu 3-4 hari itu tiba-tiba langsung hitam aja gitu. Nah, itu harus sesegera mungkin. Tapi pengalaman saya, kalau yang normal-normal aja atau yang nggak begitu parah, 2 mingguan masih oke. Begitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang paling utama lagi yang ketiga adalah antikoagulan kita tuh harus tepat ya. Kita mau pakai antikoagulan apa? Apakah heparin, EDTA, semuanya sama ya. Nggak ada bedanya tuh, semuanya sama secara umum karena untuk preservasi. Tapi yang paling utama adalah dosisnya tuh berapa. Itu yang harus kita kenali. Gitu. Nah, jadi ini cara-cara kita untuk sampling ya. Jadi biasanya ada needle, ada tabungnya. Kalau warna merah tuh berarti untuk plain ya. Kalau warnanya ungu itu berarti ada EDTA-nya atau ada antikoagulannya. Bisa juga pakai heparin, misalnya atau natrium heparin ya, atau amonium heparin, atau sodium heparin itu juga bisa macam-macam. Dan dosisnya kira-kira di antara 0,01 sampai 0,02 miligram per mililiter darah untuk heparin. Jadi semuanya oke, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, kalau pada tikus, nah kemudian pada beberapa pengambilan ya, pengambilan darah itu di tikus kan di vena retroorbitalis ya. Kemarin sudah saya sampaikan, atau bisa juga intrakardia, atau di vena auricularis pada contohnya pada kelinci ya. Nah, ini ada video ya Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana proses pengambilan darah di mencit. Hmm. Wah, wah, ini videonya kepotong. Nah, pertama, nah mungkin sama ya, sama dengan ini ya. Oke, ini sama ya. Karena sekarang pada kelinci ya. Jadi tenang aja nih kuliah banyak lihat video-video ini. Teknik handling dan restrain pada kelinci. Langkah pertama, pegang kelinci pada bagian kulit yang longgar di bagian tengkuk dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan.
sangga badan kelinci dengan tangan kiri. Kemudian arahkan kaki kelinci menjauh dari pinggang agar tidak menendang ke arah operator. Untuk restrain dengan kelinci bisa menggunakan handuk dan membungkus badan dan kaki kelinci. Teknik ini bisa digunakan ketika Anda melakukan pengambilan darah. Pengambilan darah melalui vena marginalis. Langkah pertama, lakukan handling atau restrain pada kelinci dengan benar. Bersihkan daerah sampling dengan kapas yang dilapisi dengan alkohol. Kemudian bagian pangkal telinga ditekan dengan jari untuk membendung darah. Lalu ambil darah dengan jarum secara perlahan. Selain pada vena marginalis, pengambilan darah juga dapat dilakukan pada vena centralis, vena savena magna, vena femoralis, vena jugularis, dan intrakardiak. Injeksi melalui intramuskular. Yang pertama, lakukan handling pada kelinci. Bersihkan daerah yang akan diberi perlakuan terlebih dahulu. Injeksikan secara intramuskular di daerah musculus gluteus atau musculus biceps femoris. Setelah diberi perlakuan, oleskan kembali dengan kapas dan alkohol di daerah bekas suntikan. Eutanasia dengan emboli. Carilah posisi jantung pada kelinci dengan palpasi. Kemudian tusukkan jarum secara perlahan. Amati hingga jarum berdetak-detak. Kemudian tusukkan spuit yang telah berisi udara tepat ke jantung. Lakukan ini berulang kali hingga kelinci mati. Oke. Oke, berikutnya ikan ya. Ikan ke ember yang perlu ditetesi minyak tunggu. Tunggu beberapa saat hingga ikan teranestesi. Handling ikan dan letakkan pada meja perlakuan. Masukkan jarum di daerah pinna caudalis hingga menembus vertebrae. Tarik spet secara perlahan hingga darah keluar. Pengambilan darah pada ikan dapat dilakukan menggunakan needle atau spot dan dilakukan pada daerah caudal ventricle, cardiac puncture, aorta dorsal, aorta ventral puncture, dan vena caudal. Pengambilan sampel darah melalui vena caudalis dapat dengan menggunakan pendekatan ventral. Oke, berikutnya di burung. Burung merpati dipegang dengan menggunakan kedua tangan. Diawali dengan mendekatinya dari belakang, kemudian memegang sayap dan tubuhnya. Bagian bawah pektoral ditangkup dengan menggunakan tangan kiri. Ibu jari tangan kanan ditempatkan di belakang memegang kedua sayap,
Jari telunjuk dan jari tengah memegang ekor, jari manis dan jari kelingking menahan kaki. Cara merestrainnya, burung dihandling dengan benar. Fiksasi sayap, ekor, dan kaki burung dengan menggunakan tali. Dibutuhkan dua operator untuk melakukan prosedur ini. Satu operator merestrain burung dan operator lain mengoperasikan kanul. Ukuran kanul disesuaikan dengan ukuran burung. Kanul harus cukup panjang mencapai tembolok. Burung direstrain dengan posisi tegak dan mulut burung dibuka. Kanul diarahkan ke sisi mulut, kemudian ke arah esofagus. Kean trakea pada bagian glotis harus dihindari. Kanul diarahkan ke dalam esofagus sampai bagian pembolok. Obat dimasukkan secara perlahan. Pengambilan darah pada burung melalui vena brachialis. Burung dihandling dengan benar, lalu dulu pada daerah brachialis dicabut dan dibersihkan dengan alkohol 70%. Proximal humerus dibendung, lalu jarum step 1 cc ditusukkan perlahan pada vena brachialis. Setelah jarum masuk pada vena, lalu darah dikoleksi secara perlahan. Jarum dicabut perlahan dan luka bekas tusukan ditekan. Pengambilan darah pada burung juga dapat melalui vena metatarsal media. Pertama-tama, burung direstrain dengan benar. Burung direstrain dengan posisi tegak atau sejajar dengan lantai. Burung harus dapat menggerakkan sternum agar dapat tetap bernapas. Kaki dan sayap burung harus ditopang dengan baik. Bersihkan daerah metatarsal burung dengan alkohol 70%. Jarum spet 1 cc ditusukkan secara perlahan pada vena metatarsal media. Setelah jarum masuk pada vena, darah dikoleksi secara perlahan. Jarum dicabut perlahan, lalu luka bekas tusukan ditekan untuk mengurangi perdarahan. Burung dihandling dengan benar, spet diisi dengan udara, lalu ditusukkan tepat pada jantung. Udara dipompa masuk ke dalam jantung. Tahap diulangi sampai burung memejang dan mati. Oke, begitu, Ki. Ya, jadi tadi setelah diambil darahnya ya dengan berbagai hewan dan handling restraint dan pengambilan darah, terus kita tadi kan menggunakan antikoagulan ya untuk darahnya tadi. Jadi ada berbagai macam antikoagulan, Bapak Ibu sekalian, dari mulai heparin sampai ke EDTA ya. Cuman yang paling umum kita pakai adalah heparin atau EDTA. Kebanyakan heparin itu biasanya bagus untuk pemeriksaan kimia klinik, kimia darah. Sementara dan juga untuk preservasi DNA betul biasanya. Sedangkan kalau EDTA itu lebih optimum dipakai untuk pemeriksaan hematologi rutin gitu nih. Nah, jadi eh, konsepnya nih kita samakan lagi ya bahwa ini refreshing aja waktu S1 bahwa darah itu kita bagi menjadi dua ya. Isinya ada benda-benda korpuskuler dan ada plasma, air, cairan ya. Cairan itu bisa plasma atau serum. Di mana benda-benda korpuskuler itu ada tiga, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dan leukosit ini kita bagi menjadi dua ya, ada granulosit dan agranulosit. Jadi ada beberapa mesin hematologi analyzer yang dia hanya bisa membaca granulosit sel dan limfosit monosit. Jadi ada tiga ya. Jadi ada tiga
tiga tipe, yaitu yang bisa membaca granulosit sel, limfosit, dan monosit. Jadi artinya dia nggak bisa membedakan antara neutrofil, eosinofil, dan basofil. Jadi semuanya hanya langsung menjadi granulosit sel. Maka kalau kita mau menghitung secara detail bahwa neutrofil berapa, eosinofil berapa, basofil berapa, itu mau tidak mau, suka tidak suka harus kita bikin apus darah. Jadi kita bikin preparat apus darah, kemudian nanti kita hitung, kita counting ya sampai 100 sel, berapa neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, monositnya berapa. Lalu kemudian kita kalikan dengan total leukosit yang dibaca melalui hematologi analyzer. Itu caranya ya. Jadi mau tidak mau caranya harus seperti itu. Ada juga yang menggunakan 5 div ya, tipe 5 div. Jadi tipe 5 div itu dia bisa membedakan 5 sel ya, neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit di hematologi analyzer ya, automatic blood counter. Jadi mereka menggunakan secara umum ini sebetulnya cara membedakannya itu menggunakan flow cytometry. Mungkin nanti ada kesempatan saya menjelaskan bagaimana flow cytometry itu bisa, apa itu flow cytometry dan bagaimana flow cytometry itu bisa digunakan untuk membedakan antara sel satu dengan yang lain. Jadi sel itu dibedakan secara ukuran karena setiap sel itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan nanti sel itu juga memiliki eh, epitop ya. Jadi yang memiliki eh, reseptor yang berbeda-beda di setiap permukaannya antara neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Sehingga flow cytometry itu memanfaatkan itu dengan menggunakan antibodi yang kemudian bisa mendeteksi berapa jumlah neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan juga monosit. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kita mungkin ingat kembali ya perbedaan antara plasma dan serum ya, bahwa plasma itu adalah darah yang ditampung di EDTA menggunakan EDTA ya, ditambahkan EDTA. Kemudian bisa didiamkan atau disentrifus dengan 3.500 RPM, lalu akan muncul 3 lapisan ya, bukan 2 lapisan tapi akan muncul 3 lapisan, yaitu ada plasma, di tengah ini ada bavikut yang warnanya putih, itu isinya adalah sel-sel leukosit, dan ada eritrosit ya, yang di bawah ada eritrosit. Nah, kalau pada kasus normal itu memang plasmanya biasanya bening, bening itu berarti oke. Kadang beberapa penyakit yang infeksius tapi tidak sampai tidak menimbulkan hemolisis itu plasmanya masih bening. Tapi kalau Bapak Ibu menemukan ya ada di mana plasmanya itu berwarna merah misalkan. Jadi plasmanya itu warna merah. Itu berarti ada hemolisa. Ada hemolisis sel darah merah. Jadi sel darah merahnya itu mengalami pecah ya. Pecah bisa karena infeksi virus, bisa karena macam-macam keracunan atau apapun, dia pecah sel darah merahnya sehingga kemudian zat warna merah darah yaitu hemoglobin itu lepas. Nah, lepas dan kemudian dia tercampur dengan tercampur cairan tadi ya, serum atau plasma. Sehingga kita sentrifuge maka plasmanya berwarna merah. Itu berarti ada perdarahan. Nah, begitu Gi. Nah, karena plasma ini banyak mengandung albumin, globulin, dan fibrinogen, maka beberapa peneliti itu memanfaatkan ini sebagai apa namanya PRP ya, platelet rich plasma. Jadi eh, mungkin kalau Bapak Ibu ingat ada pengobatan yang kita sebut dengan PRP, platelet rich plasma. Jadi plasmanya ini ditambah eh, di sini kan ada bavikot ya yang warna putih. Jadi sel-sel leukosit itu diambil, kemudian nanti dicampurkan dengan albumin, dengan vaselin ya, dengan vaselin, kemudian nanti ditambahkan vitamin A atau apapun, itu sudah bisa menjadi salep PRP, platelet plasma ya. Nah, ini sangat efektif sekali untuk dilakukan, sangat efektif sebetulnya ini dipakai untuk pengobatan-pengobatan yang tidak bisa diobati eh, secara kuratif ya menggunakan pengobatan. Itu sangat efektif. Atau bisa juga menggunakan serum ya. Kalau serum lebih banyak berisi albumin dan globulin. Nah, apa PRP-nya. Jadi bisa menggunakan, kalau PRP itu kan ada plateletnya ya, ada trombositnya itu biasanya menggunakan plasma. Kalau ini kan bukan PRP ya, tapi PR, platelet rich yang atau enrich plasma, enrich serum yang kemudian itu ditambahkan ke bagian pengobatan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dalam beberapa kasus itu sering kita mengalami, misalnya ya, ada anjing yang mengalami kebotakan, misalkan kebotakan atau
penyakit-penyakit degeneratif ya. Dan kita nggak tahu penyebabnya apa dan kemudian sulit dalam hal pengobatan. Biasanya dengan kita suntikan PRP ke dalam dirinya, diinjeksi ya, bisa seminggu sekali, itu mengalami improvement yang baik. Pengalaman pribadi aja sih. Ada juga beberapa kolega yang mencoba pada kasus kebotakan gitu, yang kemudian mengalami kebotakan ya atau kerontokan bulu dan yang tidak diketahui penyebabnya apa, bukan karena kutu, bukan karena apapun ya. Lalu kemudian diinjeksikan PRP ya. Eh, jadi PRP itu bisa self PRP. Jadi namanya menggunakan darah dia sendiri. Jadi darah dia sendiri kita ambil, kita sentrifus, lalu kemudian kita injeksikan ke dalam dirinya sendiri. Itu ya. Itu bisa. Atau bisa juga bukan self PRP ya, tapi bisa menggunakan resipien, resipien PRP ya dari ya hewan yang lain. Nah, kalau di pengalaman ini juga bisa dipakai untuk kecantikan ya, Bapak Ibu sekalian. Karena salap-salap yang ditambahkan PRP ini memiliki efek kecantikan atau efek yang sangat bagus ya. Jadi memang PRP ini menjadi tren kalau Bapak Ibu mengikuti ya di perusahaan-perusahaan kosmetik itu sekarang sudah menggunakan PRP ya, platelet rich plasma untuk beberapa serum-serum kecantikan ya, gitu. Ya. Jadi koleksi darah itu memiliki tabung yang berbeda-beda ya. Pada umumnya tabungnya sama, cuman ya untuk membedakan adalah tutupnya ya. Jadi kalau tutupnya warna hijau itu biasanya mengandung heparin. Tutupnya warna biru ya itu biasanya mengandung sodium sitrat atau sitrat. Kalau berwarna hitam itu adalah sodium oksalat gitu biasanya. Kalau berwarna abu-abu itu mengandung glycolytic inhibitor. Kalau warnanya ungu itu biasanya adalah EDTA. Biasanya begitu ya. Itu. Ya nggak mesti sih, tapi secara konsensus dunia itu seperti ini kurang lebih ya. Beberapa perusahaan membedakannya caranya begitu. Nah, misalkan ini ya, ini ada warna hijau, warna merah gitu, ada warna biru gitu. Nah, itu untuk membedakan. Ada juga yang warna grey, abu-abu, ada warna pink, ada warna yellow ya. Itu biasanya untuk membedakan dia kandungannya apa begitu yang dipakai. Nah, untuk artikel di EDTA sendiri ya yang saya sampaikan itu menggunakan apa proses kelasi dari kalsium ya. Dia menggunakan calcium chelation dan biasanya dipakai untuk hematologi studies. Jadi ini tabungnya berwarna ungu seperti ini ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah biasa melihat. Dan ini adalah gambaran whole blood-nya ya. Jadi kalau kita menggunakan EDTA biasanya seperti ini ya. Ini bukan karena hitam ya Bapak Ibu. Ini memang fotonya hitam putih, tidak berwarna fotonya, jadi kelihatannya hitam. Cuman kalau Bapak Ibu menyimpan sampel yang terlalu lama, tuh hitamnya biasanya kayak gini. Nah kalau udah hitam kayak gini tuh sebenarnya udah nggak bisa dipakai kan. Udah tidak valid kalau kita lakukan pemeriksaan. Begitu. Nah itu setelah kita sentrifus ya, tadi ini kan ada terpisah menjadi 3 lapisan, ada lapisan plasma dan ada lapisan tipis warnanya putih ya. Seperti ini namanya buffy coat dan ini adalah sel darah merah. Nah, ini kalau kita discard atau removal plasmanya itu cuma jadi 2, yaitu buffy coat sama eritrosit ya, seperti ini. Nah, ini ada eritrositnya. Kalau ini setelah kita hilangin ya eritrositnya, kita hilangin. Metode ini juga sangat bisa kita pakai Bapak Ibu sentrifugasi dengan untuk mendeteksi ada tidaknya trypanosoma. Jadi kalau kita mau deteksi trypanosoma, itu darah kita campurkan ke EDTA ya. Lalu kita sentrifuse. Setelah kita sentrifuse, itu plasmanya kita buang. Jadi plasmanya kita buang, lalu di bagian buffy coat sini itu kita ambil. Kita ambil, lalu kita taruh di slide glass. Nah, di slide glass, terus kemudian kita tutup pakai cover glass ya. Nanti biasanya akan muncul eh, parasit. Karena trypanosoma itu tidak terlalu berat ya. Dia dia besar tapi dia nggak terlalu berat sehingga nanti trypanosoma itu akan melayang-layang di tengah-tengah sini biasanya. Trypanosoma. Sporozoid sporozoid juga sama biasanya karena di tengah-tengah sini. Dan metode deteksi trypanosoma menggunakan sentrifugasi itu
sudah sangat umum dan itu lebih akurat dibandingkan lebih cepat dan akurat sama halnya dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan menggunakan apus darah. Kalau pada low level of parasitemia. Nah, ini beberapa ini ya apa namanya heparin ya Ibu antikoagulan yang lain. Jadi ini ada heparin biasanya dipakai untuk molekuler ya heparin ini kalau Bapak Ibu. Cuman EDTA itu juga nggak masalah kalau buat molekuler. Yang paling utama karena heparin itu untuk preservasi DNA itu bagus ya. Preservasi DNA dan RNA itu dia bagus eh, dibandingkan EDTA. Tetapi kalau kita pakai darah EDTA untuk preservasi RNA dan DNA, saran saya kit ekstraksi DNA RNA itu harus yang bagus. Ya, jadi tidak menggunakan kit ekstraksi DNA yang murah ya, tapi yang bagus. Misalkan ya yang bagus lah, yang high end gitu. Itu nanti akan mendapatkan hasil DNA yang dan RNA yang banyak. Kemudian sitrat ya, ini juga sama. Kalau sitrat tuh biasanya dipakai untuk limfosit ya. Jadi untuk kalau kita mau preservasi apa namanya white blood cell-nya itu biasanya menggunakan sitrat. Atau kalau Bapak Ibu biasa menggunakan preservasi darah kambing untuk pembuatan PAD itu biasanya kan kita bisa pakai kristal bead ya. Jadi yang kristal bead lalu kita putar-putar gitu atau bisa menggunakan asam sitrat. Jadi cairan asam sitrat kemudian ditambahkan darah lalu kita kocok-kocok ya. Nah, itu darah tersebut tuh bagus untuk kita dalam hal pembuatan PAD gitu. Nah, saat ini yang sedang dikembangkan di seluruh dunia adalah bukan seluruh dunia sih, ya hampir semua yang dipakai adalah dried blood spot namanya. Jadi atau Bapak Ibu kalau bisa searching di googling itu namanya FDA card. FDA card. Jadi FDA card itu mirip seperti kayak kartu yang di dalam itu ada kertas ya. Ada kertas tipis mirip kayak kertas tisu lah, agak tebal dikit. Nah, itu nanti darah itu kita preservasi di situ. Jadi cuma 1 atau 2 tetes kita taruh di situ membentuk lingkaran gitu. Nah, lalu setelah kering baru kita tutup. Nah, nanti kalau kita mau periksa biasanya itu dipakai untuk pemeriksaan DNA. Jadi nanti darah itu kita bawa ke lab, terus kemudian kita punch. Jadi pakai ceklokan, jadi, pakai paper punch ya. Paper punch itu nanti ada hasilnya kan lubang-lubang ya. Bisa 1 atau 2, 2 lubang. Jadi mirip kayak klip untuk melubangi kertas gitu. Nah, kita lubangi 1, 2. Kita ambil 2 lubang ya. 1, 1, 2. Setelah itu kita masukkan ke DNA, lalu kita ke tabung, lalu kita ekstraksi di situ. Jadi kita menggunakan ekstraksi menggunakan kertas. Jadi itu bisa dipakai ya. Dan beberapa ini terinspirasi dari ketika darah itu masih ketempelan di kertas, tisu, itu ternyata masih bisa deteksi. Nah, jadi kemudian tapi kan ada beberapa masanya ya. Nah, FDA card itu bisa menservasi dalam jangka waktu yang lama. Tapi untuk RNA DNA, nah ini sangat berguna ya Bapak Ibu sekalian. Saya sering pakai ini kalau mau bawa darah ke luar negeri. Jadi kalau bawa darah ke luar negeri, sampling luar negeri kan harus ketat ya. Kalau kita bawa darah yang cair itu ya, yang bentuknya darah benar-benar darah itu, tentu kan nanti akan dicegat oleh orang imigrasi ya atau orang karantina. Nah, tetapi kalau kita menggunakan dried blood spot, jadi cuma kayak kertas biasa, kita selipin ke dalam buku-buku gitu, terus kita bawa, tenteng aja pakai tas, itu nggak akan ketahuan. Aman gitu. Eh, dan itu lebih aman ya, lebih safe. Artinya apa? Karena darahnya kan udah kering di kertas, itu nggak mungkin tertular gitu, zoonosis itu nggak mungkin. Itu eh, sulit lah. Jadi, tapi itu hanya bisa untuk DNA dan RNA saja, sampling DNA dan RNA saja. Kalau ngitung darah nggak bisa ya. Gitu. Nah, ini jadi dried blood spot itu nanti bentuknya kayak gini ya. Jadi ada beberapa lingkaran nanti eh, ini kayak kertasnya sekotak begini ya. Terus nanti ada lingkaran-lingkaran begini. Lingkaran-lingkaran ini satu lingkaran ini kurang lebih diisi 125 mikroliter darah maksimal. 120 mikroliter darah. Dan kalau kita mau ngisi itu jangan cuma di tengah tok ya, tapi kalau bisa tuh lebar segini. Jadi semuanya tuh kena gitu. 125. Jadi
Jadi kita tetesin di tengah, kita tetesin pakai mikropipet, terus kita ratakan ya. Diratakan menggunakan ujung tip ya. Kita ratain melingkar ya, sehingga nanti rata seperti ini. Lalu kalau kita mau ngambil DNA-nya, itu tinggal pakai paper punch. Jadi kita di punch aja saat kita lubangi saat lubang 1, lubang 2, lubang 3. Sisanya kita simpan lagi gitu. Nah, ini bisa macam-macam ya. Jadi semua DNA yang ada di dalam darah ini bisa kita deteksi, termasuk parasit darah, trypanosoma kalau darah yang mengandung trypanosoma, kalau darah yang mengandung virus bisa kita deteksi virusnya, RNA dan DNA virusnya dan seterusnya. Di sini ya, bisa. Ini sangat berguna sekali ya. Jadi sesimpel itu kalau kita mau pakai tinggal sampling dan ini nggak banyak ya, cuma 125 mikroliter darah. Jadi cuma kalau kita nggak perlu sampling 2-3 mili ya. Kalau target kita tuh bukan patologi klinik ya, target kita hanya mendeteksi darahnya aja ada apa tidak, eh, RNA dan DNA-nya. Misalkan survei molekuler ya, prevalensi berbasis molekuler gitu. Itu kita tinggal datang ke lokasi peternakan, kemudian vena jugularisnya aja kita atau vena koksigialnya tuh kita lukai sedikit, tet, nah kan nanti darahnya keluar, kita pencet darahnya keluar, habis itu kita ambil pakai mikropipet atau pakai mikrohematokrit, terus kita tetesin aja ke kertas itu dengan ujung melingkar, selesai. Tunggu kering, selesai. Gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Itu kalau di spesimen menggunakan ini ya, spesimen ini. Dry blood spot. Kalau untuk uji PCR atau uji lanjutannya kertasnya juga Maksudnya gimana? kertas yang ada darahnya itu Itu enggak disimpan lagi. Itu kan darahnya masih di kertas tuh. mm, Untuk uji lanjutannya seperti apa gitu. oh ya, jadi kan darahnya masih di kertas ya Bu. Terus kita kan nanti bikin lubang. Jadi ini kita potong. Bisa lubang atau kita potong ya. Misalkan kita potong segini separuh aja. Terus yang separuh ini kita ekstraksi DNA-nya. Nah, iya digerus. Nah, kalau enggak nanti ada. Jadi kalau di eh, ada namanya puncher. Jadi tisu puncher bisa pakai tisu puncher atau kita potong kecil-kecil. Terus kemudian masukin ke tube. Terus nanti kayak ekstraksi DNA biasa. Hmm, gitu. Bisa. Oke. Kemudian ini komponen-komponen darah ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam 10 ml darah itu terkandung 6 sampai 7 ml plasma. Kemudian limfosit dan monokler sel itu sekitar 10 sampai 20 juta sel. Kemudian untuk eritrositnya 5 juta 5, sekitar 5 jutaan dan HB-nya itu 10 sampai 15. Ini pada manusia atau pada beberapa hewan mamalia ya. Tetapi pada beberapa burung, misalkan avian tuh jauh nilainya lebih rendah ya. Burung lebih rendah, kemudian reptil lebih rendah, biawak lebih rendah gitu secara umum. Jadi ini ya, secara sistematis ada plasma, ada pavikot dan ada darahnya. Oke, jadi em, ya secara umum ini sudah saya sampaikan ya. Jadi secara umum yang kita periksa ada RBC-nya, ada RBC, platelet, white blood cell, granulosit, dan juga semuanya dalam bentuk jumlah ya, angka gitu. Semua dalam jumlah angka itu yang kita sebut sebagai pemeriksaan kuantitatif. Jadi berdasarkan jumlah. Apakah dia anemia atau tidak, itu kan berdasarkan jumlah. Setelah kita hitung jumlahnya ketahuan berapa, lalu kita bandingkan dengan standar. Kalau dengan standar, apakah dia naik atau dia turun, ataukah dia masih dalam range standar. Itu namanya kuantitatif. Nah, terkadang pemeriksaan seperti ini bisa salah ya, Bapak Ibu sekalian, atau bisa mengalami eh, hasilnya itu tidak sesuai dengan gejala klinis. Misalkan pada kasus terjadi dehidrasi, misalkan. Dehidrasi yang parah itu mengakibatkan polistemia relatif, di mana sel darah merah itu nanti akan meningkat karena ada hemokonsentrasi ya. Jadi seolah-olah sel darah merahnya itu ngumpul jadi satu, lalu mesin akan membaca sel darah merahnya itu menjadi normal, RBC-nya menjadi normal. Padahal aslinya itu tidak seperti itu. Dan secara gejala klinis kita lihat bahwa hewannya itu muntah, diare, lemas, kemudian susah bernafas, tetapi begitu kita cek darahnya tuh semuanya normal, RBC normal, HB normal, MCV normal, semuanya normal. Itu bisa terjadi ya. Kalau kemudian kejadian pada kasus dehidrasi yang parah, maka bagaimana cara validasinya? Cara validasi yang paling tepat saya sarankan adalah Bapak Ibu menggunakan preparat hapus darah.
Nah, jadi pada saat untuk mengkonfirmasi hasil hitungan darah agar tepat ya, itu Bapak Ibu saya sarankan untuk membuat preparat hapus darah yang preparat hapus darah itu tidak mengandung antikoagulan sama sekali. Jadi begitu darahnya diambil, langsung ditetesin saat itu juga untuk bikin hapus darah. Sementara darah sisanya itu dimasukkan dalam tabung plain untuk bikin serum atau tabung EDTA yang untuk pemeriksaan hematologi menggunakan mesin. Nah, sehingga apapun yang terjadi pada hematologi analyzer ya atau penghitungan manual, misalkan menghitungnya harus manual pada manusia, kita bisa tahu apakah itu salah atau tidak itu dengan kita validasi di eh, preparat hapus darah. Kalau di preparat hapus darah, kalau di hitungan mengatakan bahwa HB-nya itu normal, misalkan HB normal ya, dihitung manual normal, dihitung secara mesin juga normal ya, misalkan. Tetapi itu perlu kita validasi karena orang tuh bisa aja salah. Misalkan dia lagi galau misalkan atau mungkin dia masih newbie ya. Jadi dia tak belum tahu atau regen regen yang dipakai tuh expired dan seterusnya ya. Sehingga dia nggak tahu. HB-nya tuh normal-normal aja. Tetapi secara hapus darah, begitu kita cek ternyata banyak anulosit atau ada bolong di tengah-tengah itu. Itu kan berarti ada penurunan hemoglobin di situ. Nah, Nah, di situ kita bisa berkatakan bahwa ini hasilnya HB-nya turun, bukan normal ya. Itu bisa kita tahu dari situ. Nah, kemudian white blood cell. Nah, untuk white blood cell sendiri itu eh, rasio dengan sel darah merah itu 1:700. Jadi dari 700 sel darah merah itu ada satu sel leukosit ya. Itu idealnya. Tetapi nanti bisa terlalu jarang pada kasus parvovirus misalkan atau eh, panleukopenia itu kan semuanya ngedrop leukositnya itu semuanya ngedrop. Itu bisa kita dalam preparat hapus darah tuh jarang sekali menemukan ada leukosit atau sel-sel leukosit itu jarang sekali. Itu bisa terjadi atau bisa malah terlalu banyak ya, tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Jadi satu bidang pandang ketemu 10, geser lagi ketemu 10 itu bisa jarang. Berarti ada peningkatan sel darah putih di situ. Itu yang bisa kita apa namanya identifikasi ya dari preparat hapus darah. Nah, tapi yang paling penting adalah yang harus kita pahami adalah bahwa diferensial leukosit itu harus bisa kita bedakan antara satu dengan yang lain. Maka preservasi itu penting sekali ya. Dalam hal pembuatan preparat hapus darah, saran saya itu pada saat bikin hapus darah, maka bikinlah dengan sudut yang tepat ya, sekitar 60 derajat Celcius, sekitar 60 derajat. Kemudian kita tunggu sampai dia tuh kering. Jangan jangan terburu-buru untuk memfiksasi dengan metanol. Jadi kita tunggu sampai dia kering sekitar 5 menit, 3 sampai 5 menit. Begitu udah kering, betul-betul kering ya, preparat tidak dalam keadaan basah, baru kita fiksasi pakai metanol. Dan fiksasi metanol yang betul itu caranya dua. Yang pertama dialirkan dari atas ke bawah. Jadi kita coba netesin dari atas, set, lalu nanti airnya mengalir begitu. Atau yang kedua dengan cara dicelup. Nah, dengan cara dicelup. Kalau kita teteskan langsung di atasnya ya, itu bisa mengakibatkan hapusan kita tuh pecah gitu. Atau nanti hasilnya tuh nanti kayak bolong-bolong gitu. Wah, kok ngapus darah kemarin kayak tadi udah bener tapi kok bolong-bolong gitu. Itu karena sama kayak kita nyipratin air ya. Nanti air itu kena terus dia nyiprat plak gitu. Nanti yang kecipratan tuh jadi bolong. Pertama. Yang kedua bisa mengakibatkan eh, sel itu eh, ada yang terfiksasi, ada yang tidak terfiksasi dengan sempurna. Atau dia mengalami kelebihan fiksasi ya. Pada saat kita tetesin di area yang kita tetesin, itu dia akan mendapatkan jumlah metanol yang lebih banyak dibandingkan yang pinggir-pinggirnya atau yang pinggir-pinggirnya kan. Akibatnya dari yang metanol terlalu banyak itu bisa mengakibatkan si sel itu kayak landak gitu. Jadi dia lipid bilayer membrannya itu karena terhidrasi oleh alkohol, dia kemudian mengkerut. Akibatnya menjadi kayak landak bentukannya. Ya, atau ekinosit bisa juga ekinosit ya atau eliptosis. Jadi itu kemudian kita bisa false, jangan-jangan ini abnormalitas ya. Wah, karena ditemukan sel eh, ekinosit misalkan. Padahal itu karena teknis. Atau bisa juga karena teardrop ya. Wah, ini selnya tuh mengkerat di bagian ujung gitu. Nah, ternyata setelah kita cek itu bukan karena abnormalitas dari sel darah merahnya atau sumsum tulang darah merahnya, tapi karena proses dari teknis yang salah. Itu bisa terjadi. Nah, kalau celup kan enak. Kalau celup tuh
nggak ada tetesannya, jadi begitu celup, set semua tuh rata. Gitu. Itu kalau celup. Nah, ini idealnya ya, Bapak Ibu sekalian, antara sel darah merah dan leukosit itu bisa kita bedakan. Dan antar sel leukosit itu bisa kita bedakan. Mana itu monosit dan mana itu limfosit, itu bisa kita bedakan dengan jelas. Selama itu bisa dibedakan, berarti preparat apus darahnya itu bagus. Walaupun kalau kita lihat di sini, ini terlalu biru ya. Basofilik, ini artinya apa? Kalau basofilik berarti dia pengecetannya terlalu lama. Jadi mungkin ada dua kemungkinan, bisa karena pengecetan konsentrasi pengecetan terlalu tinggi, misalkan 10% atau 20%, ditambah dia terlalu lama. Harusnya mungkin kalau diff quick itu 30 detik ya, tapi dia mungkin di 60 detik misalkan, atau 1 menit setengah gitu, sehingga terlalu biru. Seperti itu. Nah, kemudian ya sama ya. Jadi kita juga eh, mononuklear sel ya, bisa itu limfosit atau monosit, itu bisa kita bedakan dengan baik ya. Dan kalau kita mau mempreservasi monosit dan leukosit, itu misalkan kita mau lihat uji tantang ya bakteri, kan biasanya kita mengisolasi monosit dan leukosit ya. Monosit dan leukosit kita isolasi, atau polimorfonuklear sel kita isolasi di dalam sel darah merah. Itu caranya gampang ya. Jadi sel darah merah kita sentrifuge. Terus kan nanti di dalam plasma ya, nanti kan kebentuk 3 lapisan tadi kan Bu ya. Ada plasma, bavikoat, sama sel darah merah. Lalu bavikoatnya kita ambil. Nah, bavikoat itu isinya adalah sel-sel leukosit kan. Jadi ada polimorfonuklear sel, limfosit, dan monosit. Nah, kemudian sel itu lalu kita preservasi menggunakan eh, preservasi sel lain ya. Bisa pakai MEM, MEM, jadi media media MEM, media sel lain. Itu kita preservasi sebelum kita uji tantang dengan beberapa bakteri. Tapi itu harus cepat ya Bapak Ibu sekalian, karena kalau sel mononuklear sel ya itu berada di luar tubuh, itu dia kurang lebih hanya bisa bertahan sampai 8 sampai 10 jam. Jadi harus cepat sekali. Nah, kalau Bapak Ibu mau isolasi makrofag gitu, itu caranya Bapak Ibu tinggal menginjeksikan MEM ya, misalkan 1 mili atau 2 mili. MEM itu kan benda asing, diinjeksi secara intraperitoneal pada tikus, lalu dipasase tikusnya ya, ditunggu kurang lebih sekitar 10 apa 15 menitan. Setelah ditunggu lalu diambil lagi cara intraperitoneal, diambil lagi. Nah, kebetulan diambil, kan kita tadi masukinnya 1 mili ya, maka kita harus dapat juga 1 mili. Nah, dalam 1 mili itu lalu kemudian kita sentrifuge. Kita sentrifuge, nanti endapannya itu berarti monositnya, terus kemudian kita kasih MEM lagi dan seterusnya. Jadi harus cepat gitu penanganannya. Oke. Ini eritrosit ya. Kalau eritrosit cenderung lebih gampang karena kita hanya membutuhkan salin ya untuk RBC. Penghitungan RBC kan biasanya menggunakan NaCl fisiologis. Gitu. Nah, ini untuk plasma serum sama ya. Nah, DNA ekstraksi bisa kita dapatkan dari whole blood, leukosit, serum, plasma, dan juga blood clot tadi ya, dengan menggunakan paper dry spot tadi. Oke. Nah, ini untuk penyimpanan ya. Ini kan untuk proses. Jadi kalau kita mau meriksa fatty acid misalkan, itu kita periksa kurang lebih 2 minggu ya, dalam waktu 2 minggu. Jadi idealnya memang darah itu kita bisa lakukan pemeriksaan kurang dari waktu 2 minggu dalam suhu 4 derajat Celcius. Nah, kalau ya di beberapa tapi kalau mau misalkan lemak atau protein atau karbohidrat itu bisa kita periksa agak lama, sebulan atau 2 bulan, tapi dengan kondisi di mana kita simpan dalam suhu -20 atau -80 derajat. Nah, jadi walaupun dalam hal kita storage dengan freezer ya, bukan berarti freezer itu aman ya. Artinya dengan suhu 80 20 itu aman lah gitu, insya Allah. Enggak, tapi tetap harus kita monitoring ya. Harus kita tetap monitoring selama 24 jam karena dikhawatirkan nanti ada ketidakstabilan electricity ya, terutama di Indonesia. Maka saran saya, walaupun Bapak Ibu sekalian punya freezer ya, -20 derajat, kalau Bapak Ibu punya ice box ya, atau punya dry dry ice atau apapun gitu, maka dimasukkan aja dulu.
Nah, jadi bawahnya bawahnya atau pinggir-pinggir di bawah freezer, bagian bawah ya, bagian bawah atau pinggir-pinggir freezer, bawah dan pinggirnya itu diisi ice box. Kemudian sampelnya tuh ditaruh di tengah. Jadi kalau sewaktu-waktu mati lampu, itu dia masih dingin karena ada karena ice box-nya tadi, ada dry box-nya tadi atau dry ice tadi ya. Nah, walaupun dia hanya bisa menconservasi sekitar 8 jam. Sekitar 8 jam ya. Nah, mudah-mudahan dalam 8 jam tuh listrik bisa nyala kembali gitu harapannya. Jadi masih tetap bisa nggak ada perubahan suhu gitu. Nah, kalau berkaitan dengan hormon ya atau berkaitan dengan yang lain apa misalkan spesimen-spesimen terkait dengan riwayat penyakit atau apa dan sebagainya itu timing itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu sekali. Jadi timing waktu itu sangat penting sekali. Terutama kalau kita mau periksa hormon estrus misalkan. Nah, itu di waktu-waktu yang tepat ya. Tidak bisa sewaktu-waktu. Termasuk kalau kita mau melakukan uji eh, karbohidrat, glukosa, asam urat misalkan, maka timing yang paling tepat adalah setelah bangun tidur kan gitu. Jadi mungkin kalau pada tikus, tikus itu semalaman kita puasakan, hanya kita kasih air minum, lalu pagi harinya baru kita lakukan sampling. Nah, untuk melihat agar gambaran darahnya itu seragam. Kemudian kalau kita ambil serum untuk kita periksa glukosanya, proteinnya, lemak, SGPT, SGOT itu semuanya seragam. Ya, tidak ada pengaruh dari adanya pakan, nutrisi atau yang lain itu nggak ada. Begitu. Nah, berikutnya adalah urine collection ya. Nah, ini terakhir ya mungkin Bapak Ibu urine collection yang biasa kita sampling itu ada darah, urin, nah dan jaringan ya. Nanti sebenarnya slide ini ada sampai jaringan. Cuman mungkin waktunya nggak cukup. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya untuk apa namanya slide bagaimana cara menyimpan jaringan. Kalau pada urin tuh yang paling penting tuh eh, storage-nya ya. Tempat bagaimana kita menampung urinnya itu seperti apa. Jadi biasanya kita kan ada kontainer warna putih seperti ini ya. Yang kemudian ada labelnya. Ini tergantung dari eh, wadah itu tergantung dari apa yang mau kita periksa. Kalau mau kita periksa bakterinya, maka harus kita sediakan wadah yang steril. Nah, tapi kalau kemudian kita tidak memeriksa bakterinya ya, tapi hanya kita memeriksa fisik dari urin, berat jenis, macam-macam ya. Kemudian sifat kimia dari urinnya itu sendiri, maka tidak perlu menggunakan wadah yang steril. Itu yang paling 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 umum ya. Nah, dan kemudian pada saat urin itu kita tampung gitu, maka sesegera mungkin kita taruh dalam suhu 4 derajat atau di kulkas. Kalau kita simpan di 4 derajat, itu biasanya berat jenisnya akan turun sedikit. Ya. Tetapi kalau tidak segera kita masukkan dalam kulkas, maka dia akan berubah warna. Yang tadinya warna kuning akan berubah menjadi coklat ya. Kenapa? Karena ureumnya tadi. Nah, jadi urin itu kan mengandung ureum. Nah, kalau ureum itu berikatan dengan H2O, nanti akan menjadi HCO2. Sehingga akibatnya dia yang tadinya berwarna kuning akan berubah menjadi coklat, bikarbonat ya. Nah, itu. Atau yang tadinya ya berubah menjadi dari asidosis menjadi alkalis. Kemudian untuk koleksi jaringan ya, koleksi jaringan itu eh, makin dingin makin bagus. Intinya makin dingin makin bagus. Dan biasanya kita fiksasi menggunakan formalin ya terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu sempat, maka celupkan dalam formalin. Formalinnya berapa? Formalinnya biasanya bisa 10%, bisa 20% ya. Bukan formalin pekat ya Bapak Ibu. Jadi bukan formalin pekat atau absolut, tapi formalin 10-20%. Biasanya pakai 10%. Nah, kalau kemudian jaringan itu difiksasi di formalin, itu bisa awet lama ya. Tapi kalau nggak sempat bawa formalin, maka yang harus kita lakukan adalah kita segera simpan dalam suhu minus. Makin minus makin bagus. Kenapa? Karena untuk mencegah adanya autolisis. Nah, kalau ada autolisis, maka hepar yang tadinya normal itu bisa menjadi abnormal karena ada proses autolisis di situ. Nah, jadi itu bisa nanti kabur ya atau false dari interpretasi pembuatan tisu itu. Nah, ini caranya ya. Tentu kalau kita mau ngambil jaringan harus bisa untuk melakukan nekropsi. Nekropsi itu biasanya kita mulai dari bawah dulu ya Bu, ke Bapak Ibu dari bawah
kita potong. Biasanya kita potong dulu apa namanya kulitnya dulu, muskulus dan subkutannya kita potong dulu, baru kemudian peritoneumnya ya kita buka, kita gunting sampai ke atas begitu. Lalu kita lihat organ apa yang mau kita ambil. Ini untuk internal organ. Kalau lah otot juga, otot apa yang mau kita ambil harus kita pastikan ya, seperti itu. Nah, ini eh, beberapa pengenalan organ yang paling penting ya. Karena kita kalau mau ngambil organ, kita harus kenal dulu organnya apa gitu. Nah, yang paling sering kalau untuk penderita diabetes, kalau misalkan penelitian diabetes adalah kita meriksa pankreas ya. Nah, pankreas itu letaknya di antara eh, apa? Di antara duodenum ya. Jadi setelah lambung, nanti kan ada duodenum. Nah, duodenum itu kan bentuknya U begitu. Nah, dia bentuknya U. Nah, di antara bentuk U itu yang ngeraketin U kan dia bentuknya belok ya, belok gitu. Nah, yang meraketin di antara duodenum, ngeraketin itu ada kayak jaringan serabut-serabut atau kayak jaringan omentum atau penggantung. Yang itu kita bisa salah tafsir ya. Itu bukan omentum, tapi itu adalah pankreas. Nah, padahal jadi organ seperti omentum, seperti penggantung. Jadi pankreas itu bentuknya seperti penggantung. Yang itu ternyata sangat penting sekali dalam hal metabolisme pencernaan ya. Dia dialah yang bertanggung jawab dalam produksi glukagon, produksi protease untuk protein ya, produksi gula, produksi semua sekret hormon itu semuanya ada di pankreas. Nah, sepenting itu. Jadi itu harus dikenali ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada kalau reproduksi harus kita pahami ada epididymis, ada testisnya, ada epididymisnya, kemudian ada glandula prepubialnya dan seterusnya ya. Jadi kita apa yang mau kita ambil, misalkan kita mau ngambil testis ya, ya kita ambil isolasi testisnya untuk diambil spermanya misalkan. Pada saat kita misalkan kita mau mencoba memeriksa eh, bagaimana pengaruh asap rokok terhadap sperma misalkan. Nah, itu bisa kita cek spermanya di sini. Atau terhadap folikel ovarium dari perempuan misalkan asap rokok itu gimana? Itu juga kita ambilnya di saluran reproduksi di bagian sini ya. Atau ini ada ginjal ya Bapak Ibu, ini ada yang warna merah ini adalah ginjal. Nah, ini juga bisa kita ambil ginjalnya kanan kiri untuk kita uji bagaimana pengaruh obat tertentu, apakah dia mengandung toksik atau tidak. Nah, itu kita cek ginjalnya. Selain hati kita cek ginjalnya. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kemudian kita masukkan dalam formalin ya tadi, jaringan-jaringan tadi kita masukkan formalin 10%, lalu kita bawa ke lab patologi untuk dilakukan pemeriksaan, untuk kita buat preparat histopatologinya. Jadi bisa menggunakan pewarnaan HE atau IHC atau in situ ya. IHC more better ya, karena untuk mendeteksi imunoglobulin, imunohistokimia bisa kita deteksi apakah kadar insulinnya tuh bagaimana, ada nggak CD8, CD8, CD20, CD4-nya tuh ada apa tidak ekspresinya gitu, dan seterusnya ya. Termasuk mRNA dan seterusnya, DNA dari jaringan juga kita ambil. Misalkan pada kasus antrak, misalkan kan kita ambil hipokampusnya ya. Kemudian hipokampus itu kita dari jaringan hipokampus, lalu kita ekstraksi DNA-nya. Nah, kita ekstraksi untuk kita ambil DNA-nya, lalu kita deteksi di dalam DNA itu mengontaminasi ada Bacillus anthracis atau tidak. Itu bisa. Jadi tidak selalu melulu darah ya Bapak Ibu sekalian. Bisa targetnya itu organ. Maka kalau targetnya organ, Bapak Ibu harus sudah paham kira-kira kalau organ itu presentasinya bagaimana dan seperti apa. Terutama untuk DNA ya. DNA di organ itu harus bagaimana. Begitu. Nah, berikut adalah jaringan adipose. Ya sama ya. Ini lebih ke jaringan-jaringan bagaimana jaringan-jaringan itu kita manfaatkan untuk preservasi jaringan untuk kita manfaatkan dalam pemeriksaan-pemeriksaan di patologi klinik ya. Rambut, rambut ini biasanya kita preservasi untuk mengecek kandungan plumbum ya. Kandungan apa bukan ya kandungan toksikan dalam lingkungan. Misalkan penelitian dulu Armam Prof Bambang di Australia terkait dengan asap plumbum ya. Pengaruhnya bagaimana di jalan raya itu bisa dilihat dari rambut. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan potong rambut. Nah, beliau penelitian dari sekian banyak orang eh, dipotong rambutnya, kemudian dari rambut itu diekstraksi, diuji ya, bagaimana kandungan timbal di dalam rambut itu seperti apa, gitu.
Bisa juga rumput ya, itu juga kata beliau bisa. Rumput itu juga bisa. Rumput di pinggir jalan dengan rumput yang berada di tengah sama rumput yang paling jauh dari jalan raya itu memiliki kandungan plumbum yang berbeda-beda. Jadi kalau ada sapi makan rumput di pinggir jalan, berarti kan rumputnya kan kena plumbum. Kemungkinan kadarnya ya. Nah, toksikan itu kita ada kadar toleransi ya dalam tubuh. Jadi kurang lebih sekitar 0,2 apa ya miligram plumbumnya. Kalau dan itu modelnya akumulasi. Jadi dia nggak bisa dikeluarin pelumbum itu, tetapi akan disimpan di dalam jaringan biasanya. Nah, kalau ada kalau dikonsumsi lagi, disimpan lagi, disimpan lagi, disimpan lagi. Jadi ada namanya akumulasi. Gitu. Dan yang paling utama adalah dari rambut ini untuk deteksi narkoba ya, misalkan. Jadi Bapak Ibu misalkan mau deteksi apakah dia kena narkoba apa enggak. Kalau urin itu bisa hilang dalam hitungan seminggu, 2 minggu ya. Tapi kalau di rambut tuh bisa tahunan, bisa setahun tuh nggak hilang ya, ekstraksi. Atau kita kenal juga bulu ya, kalau pada bebek untuk deteksi virus AI pada bebek itu base sampelnya adalah bulu, bulu bebek ya. Itu base sampelnya ada di bulu bebek gitu. Ya. Itu kemudian kuku juga bisa itu untuk mentrace ada selenium, arsenik ya, lubang-lubang timbal gitu itu bisa kita ambil misalkan teracah kukunya si sapi misalkan itu jarang sekali yang ada lakukan penelitian tapi itu bisa dipakai untuk mengetahui kandungan-kandungan mineralnya seperti apa. Vokal, kemudian saliva ini juga penting. Ya, jadi saliva itu untuk melihat mungkin konsentrasi tetrabies ya pada saliva pada anjing misalkan itu juga bisa menggunakan saliva atau AI eh, menggunakan saliva atau banyak hal ya bisa menggunakan saliva konsentrasi ya. Ya, kalau DNA kita ikuti manual pada case ekstraksi DNA kita seperti apa. Nah, ini adalah purifikasi DNA yang menggunakan saliva ya biasanya. Jadi saliva lalu kita aliquot dengan air atau dengan air, lalu kita tambahkan purifier ya di centrifuge, baru nanti kita tambahkan alkohol untuk mempresipitasi adanya DNA. Jadi setiap saran saya kalau Bapak Ibu mau ekstraksi DNA, biasanya kan ada ekstraksi DNA yang khusus untuk darah, ada yang khusus untuk jaringan, ada yang bisa ekstraksi DNA untuk semuanya. Jadi baik dia sampelnya darah, jaringan atau apapun itu bisa. Nah, saran saya Bapak Ibu kalau mau orderlah yang bisa semuanya. Saran saya ya, order yang bisa semuanya. Karena itu jauh lebih murah ya daripada yang spesifik gitu. Menurut saya. Ya, mungkin itu kemudian susu, feses ya, feses jelas. Bagaimana cara Bapak Ibu preservasi feses itu biasanya kita pakai kulkas 4 derajat ya, feses atau bisa juga ditambahkan alkohol itu juga bisa alkohol. Kalau kita nggak meneliti anunya ya, apa namanya bakterinya ya, tapi misalkan kita mau preservasi cacing di fesesnya, itu pakai alkohol cukup, nggak masalah. Jadi nanti Bapak Ibu nggak terkena kontaminasi dari bakteri-bakteri dari alkoholnya, tetapi cacing-cacing, telur-telur cacingnya dan cacing yang ada di dalam alkoholnya, di dalam fesesnya itu aman, nggak ada masalah. Gitu. Semen, ini juga sama, eh, bisa menggunakan preservasi macam-macam ya, bisa menggunakan kuning telur, bisa macam-macam ekspektasinya. Kemudian temperatur juga sangat penting untuk storage-nya tadi ya, sangat penting. Nah, yang paling utama lagi terakhir adalah shipping ya, atau apa namanya eh, transportasi itu paling penting. Jadi pada saat transportasi, kira-kira kebutuhannya berapa lama nih? Yang paling penting, yang paling utama. Kalau ternyata ngirim sampelnya dari Jakarta ke Jogja misalkan, nah itu kan butuh transportasi berapa lama? Oh, butuh 1 hari. Kalau 1 hari maka siapkan ice block tuh kurang lebih sekitar ice gel itu sekitar 6 8 sampai 12 jam gitu. Nah, kita pastikan kira-kira dalam kurun waktu 12 jam tuh bisa nyampe nggak di sini. Atau ada nggak fasilitas dari pihak kariernya, kurirnya tuh yang menyediakan tambahan pendingin itu juga biasanya kan ada ya. Itu kan bisa ada extra cost dan seterusnya. Nah, itu yang harus dipastikan. Atau butuh nggak oksigen O2 misalkan dan seterusnya. Atau butuh yang lain-lain nggak misalkan. Jadi wrappingnya dan seterusnya. Jadi shipping itu sangat penting sekali untuk eh, keberhasilan dari sampel. Dan yang paling utama adalah safety ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu
sampling boleh oke ya, tapi yang paling utama adalah safety. Bapak Ibu harus harus safety ya, jangan sampai nanti terkena kontaminasi dari penyakit yang sedang mau kita periksa. Ini sering sekali terjadi, ada kejadian bahwa beberapa pemeriksa itu tertular ya dari spesimen yang sedang diperiksa. Maka bagaimana cara kita bekerja dengan aman, baik, menggunakan semua peralatan safety yang baik itu agar agar kita terhindar dari penyakit yang dari dari sampel yang terbawa yang dibawa sampel. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kuliah pada eh, pagi hari ini ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.